saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada kalanya kita melewati jalan yang sulit, pengalaman tidak nyaman, tetapi jangan pernah mundur. Oleh karena apa? Tuhan punya rencana besar di ujung sana dalam jalan hidup kita. Walaupun kita sama sekali belum mengerti sekarang. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa kami dengar sebentar. Kami berdoa dalam nama Yesus, tolong seluruh jemaat dan para pemirsa sekalian yang menyaksikan program ini untuk mengerti bahwa walaupun kami belum mengerti sekarang apa rencana Tuhan, tapi nanti kami akan mengerti kemudian hari dan kagum melihat rencana Tuhan luar biasa bagi hidup kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Injil Matius pasal 27 ayat 32. Matius 27 ayat 32, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Amin. Terus sekalian, kesan saya ialah Simon ini badannya tegap. Menurut cerita Alkitab, sejarah gereja, dia di situ bersama dengan anaknya. Dengar orang rame-rame, ribut-ribut, melihat orang mau disalibkan, maka dia berdiri di pinggir jalan. Maka dia tangkap sama prajurit Romawi itu, ditarik, dia suruh pikul salib. Kemudian hari, saudara sekalian, maka kita mendengar cerita bagaimana itu Rasul Paulus menyebut bahwa ibunya tadi, istri dari Simon orang Kirene itu,
waktu Rasul Paulus nginap di sana mengatakan bahwa dia seperti ibuku. Artinya keluarga ini memang keluarga yang mengasihi Tuhan dan menjadi berkat untuk hamba Tuhan lain, termasuk Rasul Paulus. Itu sebabnya saudara sekalian, pengalaman dari sini kita akan lihat betul-betul. Ya. Yang pertama ialah Simon dari Kirene itu, atau Simon orang Kirene ini satu-satunya anak manusia yang memikul salib sampai ke bukit Golgota dan kemudian pulang dalam keadaan hidup. Mengapa? Karena dia memikul salib Yesus. Yesus yang dihukum mati kemudian. Saya tidak tahu apakah dia kemudian ikut berdiri situ melihat Yesus yang disalibkan. Kesan saya ialah iya. Oleh sebab itu dia kemudian melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, menjadi hamba Tuhan di kemudian hari. Sampai kepada anak-anaknya. Ya. Saudara pemirsa, mari kita ingat ini bukan salib yang ringan. Saya kira kemungkinan besar bahunya juga terluka waktu dia pikul salib itu. Karena salib itu memang berat. Oleh karena itu Tuhan Yesus sudah tidak sanggup meneruskan perjalanan. Oleh karena beratnya salib yang harus dia pikul. Jadi pesan nomor satu ialah ia meringankan beban Yesus. Sekarang tubuh Kristus itu siapa? Tubuh Kristus ialah gereja. Mari kita mulai berkorban untuk gereja. Dimanapun sudah berada, dimanapun sudah bergereja, mari saudara sekalian ambil bagian untuk berkorban untuk gereja Tuhan. Ya. Saya kadang-kadang mau nangis saya melihat dimuat di media sosial gereja yang sudah mau rubuh, atap pun tidak ada lagi, atap daun. Aduh, katanya jemaat di situ tidak orang yang tidak mampu. Saudara sekalian, saya orang kampung, saudara sekalian. Betul-betul orang kampung. Kami seumur-umur hidup, ya, waktu ayah saya masih hidup, kami tinggal di rumah yang dindingnya kulit kayu, lantainya kulit kayu, atapnya sirap. Tapi kami berkali-kali pernah pergi, saya dengan bapak saya pergi berburu misalnya, kami tinggal di pondok yang bagus. Atapnya dari atap bukan sejenis sagu lah begitu, ya. Atapnya itu kumpul-kumpulkan, tutup, bagus, enak tempat tinggalnya. Ya. Nah, mereka katakan kami tidak punya apa-apa sehingga keadaan kami begini. Saya berdoa, Tuhan, beri saya banyak berkat Tuhan supaya saya bisa menolong. Itu sikap kita terhadap apa? Gerejanya. Gereja disebut tubuh Kristus. Saudara-saudara yang ada di sekitar tempat seperti itu, ya, tolong saudara ambil bagian untuk membuat gereja yang semi permanen lah paling tidak. Dindingnya bisa kulit kayu, ya, atapnya bisa daun. Tapi sudah tahu, kalau daun sagu misalnya, itu bisa tahan sampai 5 tahun. Kuat ya. Dan sudah itu ganti lagi dengan daun sagu yang lain. Kalau saudara memang tidak punya akses ke kota besar untuk dapat asbes atau atap yang lain, atau di tempat saudara tidak ada kayu yang besar yang bisa dibuat atap sirap. Jadi mari sekarang tanamkan di pikiran kita, saya mau memikul salib Yesus. Saya mau ambil bagian dalam berkorban bagi pekerjaan Tuhan, berkorban untuk gereja, supaya gereja itu maju, supaya gereja itu berkembang, supaya gereja itu punya tempat yang aman dan nyaman untuk beribadah. Kalau saudara sudah punya hati seperti itu, niscaya hidup saudara nanti akan lebih maju lagi dalam kehidupan dalam Tuhan. Makin beriman lagi sampai kepada anak cucumu,
mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tuhan, beri kepada kami hati, semua pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini mau berkorban untuk tubuh Kristus masa kini, yaitu gereja. Terima kasih Tuhan, Engkau pasti memperhatikan hidup kami dan memberkati kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.